Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Malam di pelabuhan samudra indah selalu sama bagi Arman Prasetyo. Langitnya gelap pekat dengan taburan bintang yang terlihat jelas, karena kota kecil itu tak seramai kota metropolitan yang penuh cahaya lampu. Suara debur ombak menjadi musik pengiring setiap langkahnya saat ia berpatroli di sekitar gudang. Sesekali terdengar klakson kapal nelayan yang baru merapat, atau suara rantai jangkar yang diturunkan. Namun selebihnya, hanya kesunyian. Arman sudah terbiasa dengan sepi. Sejak memutuskan tinggal di kota kecil ini 5 tahun lalu, ia menjalani hidup seperti mesin. Bangun, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulangnya lagi. Tidak ada istri yang menunggu di rumah, tidak ada anak-anak yang menyambut dengan pelukan. Orang tuanya sudah lama meninggal, sementara adiknya merantau jauh ke luar negeri. Teman-temannya perlahan hilang, sibuk dengan keluarga masing-masing. Yang tersisa hanyalah rutinitas, malam, dan dirinya sendiri. Ia menghela napas panjang saat duduk di kursi kayu reot di dalam pos jaga. Jam dinding menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Masih panjang waktu sebelum pergantian shift. Ia menyalakan rokok, menghirup dalam-dalam, lalu membiarkan asap mengepul ke udara. Di meja kecil di depannya, termos kopi dan sebuah buku catatan lusuh menemani. Buku itu bukan untuk menulis laporan resmi, melainkan tempat Arman menuliskan pikirannya, catatan tentang laut, bintang, dan kerinduan yang tak pernah bisa ia bagi pada siapapun. Malam ini dingin. Laut bergelombang tenang, tapi hati terasa lebih sepi dari biasanya. Tulisnya di halaman terakhir. Tiba-tiba, suara aneh terdengar. Bukan suara ombak, bukan pula suara kapal. Seperti dentuman jauh, lalu disusul desiran keras di udara. Arman spontan berdiri, meletakkan rokoknya di asbak. Kepalanya mendongak ke langit. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah cahaya meluncur cepat dari langit, jauh lebih terang daripada meteor biasa yang kadang muncul di malam hari. Warnanya keemasan, berkilau, meninggalkan jejak cahaya panjang di belakangnya. Sejenak, Arman terpana. Ia pernah melihat bintang jatuh, tapi tidak seperti ini. Cahaya itu begitu dekat, seolah-olah benar-benar jatuh menuju bumi, menuju tempat ia berdiri. Ya Tuhan, bisiknya. Cahaya itu semakin besar, semakin dekat, hingga akhirnya. Duar. Suara dentuman menggelegar, membuat tanah bergetar. Arman hampir terjatuh. Cahaya itu menghantam tanah kosong di dekat pantai Karangjingga, tidak jauh dari area pelabuhan. Sekitar 1 kilometer dari pos jaga. Arman panik sekaligus penasaran. Ia mengambil senter, lalu berlari. Nafasnya memburu, kakinya menapaki jalan setapak di antara gudang menuju pantai. Angin laut menerpa wajahnya, tapi detak jantungnya lebih kencang daripada hembusan angin. Sampai di tepi pantai, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di tengah pasir yang hitam dan basah oleh air laut, ada sebuah kawah kecil. Seolah tanah baru saja dihantam benda besar. Namun yang membuatnya tertegun bukanlah kawah itu, melainkan sosok yang terbaring di dalamnya. Seorang gadis. Tubuhnya terbaring lemah, berselimut cahaya redup. Rambutnya panjang berkilau seperti benang perak, kulitnya pucat bercahaya samar, dan pakaiannya bukan kain yang pernah Arman lihat sebelumnya, seperti jubah tipis berwarna keemasan, menyala halus dalam kegelapan malam. Arman tercekak. Otaknya berusaha mencari penjelasan logis, mungkinkah gadis itu penumpang pesawat yang jatuh? Atau bagian dari pertunjukan kembang api? Tapi tidak ada pesawat yang jatuh, tidak ada perayaan di malam itu. Gadis itu ada di sana, nyata, dan bercahaya. Ia mendekat perlahan. "Hei, kau baik-baik saja?" suaranya bergetar. Gadis itu membuka mata. Mata yang begitu jernih, berwarna seperti langit malam penuh bintang. Ia menatap Arman, seolah mengenali sesuatu. Bibirnya bergerak pelan. "Di mana, aku?" Suaranya lirih.
lembut seperti nyanyian angin. Arman tersentak. Suara itu nyata. Ia bukan halusinasi. Kau, di bumi. Kau jatuh dari langit, jawab Arman gugup, bahkan terdengar bodoh bagi dirinya sendiri. Gadis itu tersenyum tipis, lalu berusaha bangun. Cahaya di tubuhnya berpendar, tapi meredup sesaat sebelum ia berdiri tegak. Ia tampak rapuh, seakan setiap gerakannya bisa membuatnya hancur. Aku, Liora, katanya lirih. Liora? Arman mengulang nama itu. Gadis itu mengangguk lemah. Aku, bintang jatuh. Dan sekarang, aku manusia. Arman membeku. Kata-kata itu terdengar gila. Namun entah kenapa, melihat wajah Liora, mendengar suaranya, ia tidak bisa menganggap itu kebohongan. Ada sesuatu yang nyata dari cahaya di tubuhnya, dari aura yang terpancar. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ia meraih tangan Liora untuk menolongnya berdiri. Tangannya hangat, namun ada getaran halus seperti menyentuh aliran listrik yang lembut. Kau, bintang jatuh? Tanya Arman lagi, masih tidak percaya. Liora menatap langit, lalu menunduk. Ya, aku adalah cahaya yang dulu kau lihat. Aku jatuh, karena waktuku di langit sudah berakhir. Tapi di sini, aku hanya bisa tinggal sampai cahaya dalam diriku padam. Arman tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia bisa merasakan kesedihan dalam kata-kata Liora. Sesuatu dalam dirinya tersentuh. Ia sudah lama hidup sendirian, tanpa keajaiban, tanpa seseorang yang bisa ia lindungi. Malam ini, sesuatu datang dari langit, jatuh tepat di hadapannya. Liora goyah, hampir jatuh lagi. Refleks, Arman menangkapnya. Tubuh gadis itu ringan, seakan ia benar-benar bukan dari dunia ini. Kau tidak bisa tetap di sini. Pantai ini berbahaya malam-malam. Mari ikut denganku, kata Arman. Liora menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku akan ikut. Karena, aku tidak tahu harus kemana. Arman menuntunnya berjalan meninggalkan kawah kecil itu. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang lain yang melihat. Untunglah, pelabuhan malam itu sepi. Tidak ada nelayan yang lewat, tidak ada pekerja yang berjaga. Hanya mereka berdua, dan suara laut yang menjadi saksi. Sampai di pos jaga, Arman mendudukkan Liora di kursi. Cahaya di tubuh gadis itu semakin meredup, hingga akhirnya ia tampak seperti manusia biasa. Hanya matanya yang masih berkilau aneh. Apakah kau lapar? Tanya Arman canggung. Liora menggeleng. Bintang tidak makan. Tapi, mungkin sekarang aku harus belajar. Arman tersenyum tipis. Kalau begitu, tunggu di sini. Aku punya roti di tas. Ia mengambil sepotong roti tawar dan memberikannya pada Liora. Gadis itu memandanginya sejenak, lalu menggigit perlahan. Matanya berbinar. Hangat, katanya pelan. Aku bisa merasakan sesuatu. Rasanya, manis dan asin. Arman tertegun melihat ekspresi polos itu. Ia tak pernah menyangka bisa merasa bahagia hanya dengan melihat seseorang makan roti. Malam itu, di pos jaga kecil, dua dunia bertemu. Seorang pria kesepian yang tak pernah berharap keajaiban, dan seorang gadis bintang yang jatuh ke bumi. Mereka duduk berdampingan, tanpa tahu apa yang menunggu di depan. Arman hanya tahu satu hal, malam yang selalu sepi itu, akhirnya retak. Udara dini hari terasa lembab ketika Arman akhirnya mengantarkan Liora ke rumah kontrakannya. Jalan kecil menuju gang sempit itu lengang, hanya lampu jalan yang redup menemani langkah mereka. Arman sesekali melirik gadis di sampingnya, gadis yang ia temukan di kawah pasir, yang menyebut dirinya bintang jatuh. Sejujurnya, bagian dalam otaknya masih belum bisa menerima semua itu. Namun bagian lain, entah mengapa, begitu yakin bahwa yang ia alami bukan mimpi. Liora berjalan pelan, setiap langkah seolah penuh kehati-hatian. Kakinya menyentuh tanah dengan ragu, seakan bumi masih terasa asing di bawah telapak kakinya.
Jubah keemasan yang tadi berkilau kini tampak seperti kain tipis pucat, masih indah tapi tidak lagi menyilaukan. Rambutnya, panjang berkilau, bergoyang tertiup angin malam. Sesekali ia menoleh ke arah lampu jalan, pohon, atau papan nama toko, seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat dunia. "Apakah semua ini rumah manusia?" tanyanya dengan suara pelan, matanya memandangi deretan bangunan sederhana di gang sempit itu. "Ya," jawab Arman singkat. "Orang-orang tinggal di sini, tidur di balik tembok itu." "Begitu hangat," gumamnya. "Di langit, kami hanya cahaya yang berdampingan. Tak ada dinding, tak ada atap. Hanya jarak yang sangat jauh." Arman tidak tahu harus merespons apa. Ia hanya tersenyum kaku, lalu melanjutkan langkah. Dalam hatinya, ia merasa aneh, semacam perasaan campur aduk. Ada ketidakpercayaan, ada rasa ingin tahu, dan ada juga ketakutan, apa sebenarnya yang akan terjadi padanya setelah ini? Mereka akhirnya tiba di kontrakan Arman, sebuah rumah kecil dengan pintu besi cat biru yang mulai berkara. Arman membuka kunci, menyalakan lampu, lalu menoleh ke arah Liora. "Silakan masuk." "Maaf tempatnya sempit," katanya. Liora melangkah masuk. Matanya berbinar memandangi ruangan itu, sebuah ruang tamu mungil dengan kursi kayu tua, rak buku kecil, dan kipas angin yang berderit. Di pojok ada dapur sederhana dengan kompor gas. "Indah," ucap Liora tulus. Arman tertegun. Ia sering menganggap rumah itu pengap dan membosankan. Tapi dari cara Liora menatap, rumah kecil itu seakan memiliki kehangatan tersendiri. "Kau bisa istirahat di sini," kata Arman, menunjuk kamar kecil di sebelah ruang tamu. "Itu kamarku, tapi malam ini biar aku tidur di kursi. Kau pasti butuh istirahat lebih dari aku." Liora menggeleng, wajahnya serius. "Aku tidak bisa tidur seperti manusia." Arman mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Aku terbiasa menjadi cahaya. Tidur bukan bagian dari keberadaanku. Tapi mungkin, karena sekarang aku manusia, tubuh ini akan belajar." Ia tersenyum samar. "Aku akan mencoba." Arman tidak ingin memperdebatkan. Ia hanya mengangguk, lalu mengambil selimut dan bantal untuknya. "Kalau begitu, coba saja. Kalau tidak bisa tidur, setidaknya rebahkan badanmu. Tubuh manusia butuh istirahat." Liora menerima selimut itu, lalu duduk di tepi ranjang. Ia menatap Arman lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Aku bisa mempercayaimu?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menusuk Arman. Ia mengangguk mantap. "Ya, aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, atau mengapa kau ada di sini. Tapi aku janji, aku akan melindungimu selama kau di bumi." Liora tersenyum, kali ini lebih hangat. "Terima kasih, Arman." Malam itu, setelah memastikan Liora berbaring di kamar, Arman kembali ke kursi ruang tamu. Ia memandang langit-langit, rokok di tangannya padam sebelum sempat dihisap. Otaknya penuh pertanyaan, siapa sebenarnya Liora? Apa maksudnya hanya bisa tinggal sampai cahayanya padam? Dan yang paling menakutkan, berapa lama waktu itu akan berlangsung? Namun di balik semua pertanyaan itu, ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman merasa rumahnya tidak sepenuhnya sepi. Ada seseorang di balik dinding kamar, seorang gadis yang entah dari mana datangnya, tapi membuatnya tidak lagi sendirian. Cahaya matahari pagi menyelinap lewat jendela. Arman terbangun di kursi kayu dengan leher pegal. Ia mendengar suara dari dapur, suara piring beradu pelan. Spontan ia bangkit, setengah panik. Saat ia masuk dapur, matanya terbelalak. Liora berdiri di sana, rambut panjangnya terurai, mengenakan kaos lusuh milik Arman yang kebesaran. Ia tampak kikuk, memegang sendok dan panci. "Selamat pagi, Arman," katanya dengan senyum cerah. Arman mengusap wajahnya. "Apa yang kau lakukan?" "Aku mencoba meniru yang kulihat di buku ini,"
jawab Liora sambil menunjuk buku resep lusuh yang tergeletak di meja. Manusia, memasak untuk memulai hari, bukan? Arman hampir tertawa, tapi juga terharu. Ya, benar. Tapi kau tak perlu repot-repot. Aku biasanya cuma makan roti atau nasi goreng bungkus. Liora menunduk, sedikit kecewa. Oh, aku ingin membuat sesuatu untukmu. Arman menatap wajah polosnya. Kau bahkan tidak tahu cara memasak. Bisa-bisa dapurku terbakar. Mereka berdua saling bertatapan, lalu tiba-tiba tertawa. Suara tawa itu memenuhi rumah kecil Arman, sesuatu yang sudah lama hilang dari tempat itu. Akhirnya, Arman membantu Liora. Mereka membuat mie instan, hidangan paling sederhana, tapi entah kenapa terasa istimewa ketika mereka memakannya bersama di meja kecil. Liora tampak bahagia, meski matanya masih penuh keingintahuan. Apa semua manusia makan hal seperti ini? Tanyanya polos. Arman terkekeh. Tidak. Ada banyak makanan. Tapi untuk orang sepertiku, ini sudah cukup. Liora mengangguk serius, lalu berbisik, aku ingin mencoba semuanya suatu hari nanti. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dada Arman hangat. Ia mulai menyadari, kehadiran gadis ini membawa warna baru dalam hidupnya yang kelam. Hari-hari berikutnya, Arman mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi dengan satu rahasia besar, ia menyembunyikan seorang gadis bintang di rumahnya. Saat ia pergi bekerja malam, Liora tinggal di kontrakan, mempelajari buku, majalah, dan apa saja yang Arman pinjamkan. Siang hari, mereka sesekali berjalan-jalan singkat ke pasar atau pantai, tapi Arman selalu waspada agar orang tidak curiga. Meski begitu, perlahan orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Suatu sore, Bu Ratri, penjual nasi goreng langganan Arman, melihat mereka berdua membeli jajanan. Arman, ini siapa? Pacarmu? Tanya Bu Ratri dengan tawa ramah. Arman kaku sejenak. Wajah Liora bingung, tidak mengerti arti kata itu. Ini, saudaraku. Baru datang dari luar kota, jawab Arman cepat. Bu Ratri mengangguk sambil tersenyum menggoda. Cantik sekali, mirip artis. Jaga baik-baik ya, jangan sampai hilang. Liora hanya tersenyum, tidak menyadari nada bercanda itu. Arman menariknya pergi sebelum Bu Ratri bertanya lebih jauh. Di jalan pulang, Liora menoleh ke arah Arman. Apa itu pacar? Mengapa wajahmu merah ketika dia bertanya begitu? Arman terbatuk, hampir tersedak. Itu, sebutan untuk dua orang yang saling menyukai. Lebih dari sekadar teman. Oh, Liora menatapnya dengan mata polos. Kalau begitu, apakah aku pacarmu? Arman terhenti, jantungnya berdebar. Tentu saja tidak. Kita baru saja bertemu, katanya gugup. Liora hanya tersenyum samar, lalu menatap langit. Baiklah. Tapi aku senang berada di sampingmu, Arman. Rasanya hangat. Arman terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi meninggalkan gema dalam hatinya. Malam itu, ketika Arman pulang dari bekerja, ia menemukan Liora duduk di lantai dekat jendela, menatap bulan. Liora, kau tidak tidur? Gadis itu menoleh pelan. Matanya terlihat sendu. Aku bisa merasakannya, Arman. Cahayaku semakin redup. Arman tercekat. Maksudmu? Liora menunduk. Tangannya terangkat, memperlihatkan telapak yang dulu berpendar lembut, kini hanya samar-samar bercahaya. Aku hanya bisa tinggal di bumi selama cahaya ini masih ada. Ketika padam, aku akan hilang. Hening merayap di antara mereka. Arman merasakan dadanya sesak. Ia baru saja mengenal gadis ini, tapi sudah tak rela membayangkan kehilangannya. Berapa lama waktu yang kau punya? Tanyanya dengan suara serak. Liora menggeleng. Aku tidak tahu. Bisa hitungan hari, minggu, atau bulan. Aku hanya tahu, semakin aku merasakan dunia ini, semakin cepat cahayaku memudar.
Arman menelan ludah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang cukup. Ia hanya mendekat, lalu duduk di sampingnya. Kalau begitu, mari kita gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, ucap Arman akhirnya. Liora menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kau tidak takut? Arman menggeleng. Aku sudah terlalu lama hidup sendirian. Jika waktumu terbatas, biarkan aku menemanimu sampai akhir. Setidaknya, aku tidak akan menyesal. Liora terisak pelan, lalu bersandar di bahu Arman. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan, dua hati yang berbeda dunia menemukan alasan untuk tetap berdetak bersama. Arman tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi ia tahu satu hal, ia tidak ingin kehilangan Liora. Dan Liora, gadis bintang yang jatuh ke bumi, mulai memahami arti kehangatan, arti rasa aman, dan mungkin arti cinta. Hari-hari berlalu sejak malam ketika Liora pertama kali jatuh ke bumi. Kehidupan Arman yang dulu monoton perlahan berubah. Seakan dunia yang dulu hitam putih kini mulai memiliki warna. Ia bukan lagi sekadar penjaga keamanan yang hidup dari satu shift malam ke shift berikutnya. Kini, setiap kali ia pulang kerja, ada seseorang yang menunggunya. Seorang gadis dengan mata yang bercahaya dan hati yang penuh rasa ingin tahu, yang membuat kontrakan kecil itu terasa hidup. Namun bersama dengan kebahagiaan itu, ada juga bayangan yang perlahan tumbuh, kesadaran bahwa waktu Liora di bumi terbatas. Arman duduk di meja kecil dapurnya sambil menyeruput kopi. Di depannya, Liora sedang dengan tekun membaca buku majalah usang yang ia pinjamkan. Majalah itu berisi hal-hal sederhana tentang budaya manusia, makanan, tempat wisata, dan kisah-kisah ringan. Arman, panggil Liora sambil menatap gambar sate ayam di majalah. Apa ini? Itu sate. Makanan dari daging yang ditusuk, lalu dibakar. Enak sekali, terutama kalau pakai bumbu kacang. Bakar? Liora mengerutkan dahi. Seperti api? Ya, Arman tertawa kecil. Manusia memasak dengan api. Itu cara kami mengubah rasa makanan. Liora menatap gambar itu lama-lama, lalu tersenyum. Aku ingin mencoba. Arman menatapnya, lalu menghela napas. Kau ingin mencoba semua hal yang ada di dunia ini, ya? Bukankah itu yang membuat menjadi manusia indah? Bisa merasakan hal-hal kecil yang sederhana, jawab Liora dengan mata berbinar. Kalimat itu membuat Arman terdiam. Benar, selama ini ia menjalani hidup hanya sebagai rutinitas. Ia makan untuk kenyang, bekerja untuk bertahan hidup. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa setiap hal kecil sebenarnya bisa menjadi pengalaman berharga, jika dilihat dari mata seseorang yang baru mengenal dunia. Baiklah, katanya akhirnya. Malam ini, setelah aku pulang kerja, kita cari sate di pasar malam. Liora tersenyum lebar, seperti anak kecil yang dijanjikan mainan baru. Pasar malam kota kecil itu ramai dengan lampu warna-warni. Suara musik dangdut dari panggung kecil bercampur dengan aroma makanan yang menguar di udara. Arman berjalan di samping Liora, merasa gugup sekaligus bangga. Gadis itu mengenakan gaun sederhana yang Arman belikan di toko murah, tapi tetap terlihat anggun. Rambut panjangnya diikat seadanya, namun tetap berkilau terkena cahaya lampu. Orang-orang menoleh, beberapa berbisik, tapi Arman berusaha mengabaikannya. Lihat semua ini, Arman, seru Liora sambil menunjuk deretan kios permainan, balon warna-warni, dan makanan. Semua begitu, hidup. Arman tersenyum melihat wajah polosnya. Ya, begitulah pasar malam. Hiruk-pikuknya kadang bikin pusing. Tapi aku suka. Aku suka manusia berkumpul seperti ini. Saling tertawa, saling berbagi. Arman membawanya ke kios sate. Mereka duduk di bangku plastik, dan tak lama kemudian sepiring sate ayam tersaji dengan bumbu kacang yang kental. Liora menatapnya ragu, lalu mencoba satu tusuk. Saat gigitan pertama, matanya membesar. Ini
Luar biasa. Rasanya hangat, manis, gurih, dan sedikit pedas, katanya sambil tertawa. Arman ikut tertawa. Hati-hati, jangan kebanyakan cabai. Liora terus makan dengan lahap. Arman memperhatikannya diam-diam, merasa ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatinya. Bukan sekadar rasa kasihan, bukan pula sekadar tanggung jawab. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia takutkan sekaligus ia dambakan. Setelah makan, mereka berjalan menyusuri pasar malam. Liora mencoba permainan lempar bola, tertawa ketika gagal. Ia membeli balon berbentuk bintang, lalu memberikannya pada seorang anak kecil yang menangis. Anak itu tersenyum, dan Arman melihat bagaimana cahaya di mata Liora semakin bersinar. Namun di tengah kebahagiaan itu, Arman memperhatikan sesuatu. Cahaya samar yang biasanya muncul di telapak tangan Liora kini semakin redup. Hampir tak terlihat. Liora, Arman memanggil pelan saat mereka berhenti di dekat panggung musik. Apakah kau merasa berbeda hari ini? Liora menoleh, tersenyum tipis. Ya, aku merasa bahagia. Sangat bahagia. Itu bukan yang kumaksud. Arman menatap telapak tangannya. Cahaya itu semakin hilang, kan? Liora terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ya, semakin aku merasakan dunia ini, semakin cepat cahayaku memudar. Arman merasakan dadanya sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokan. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Arman duduk di ruang tamu. Liora sudah masuk kamar, tapi ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ia lihat. Cahaya Liora benar-benar semakin redup. Ia membuka buku catatan lusuhnya, menulis dengan tangan bergetar. Aku tidak bisa membiarkannya hilang. Tidak setelah aku merasakan kehadirannya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana cara menjaga cahaya itu tetap hidup? Saat ia menutup buku, ia mendengar suara langkah pelan. Liora berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata lembut. Kau menulis sesuatu? Tanyanya. Arman mengangguk. Ya, hanya pikiran kosong. Liora berjalan mendekat, lalu duduk di lantai dekat kakinya. Arman, jangan khawatir tentangku. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Kau bilang sendiri, cahayamu semakin padam. Liora tersenyum. Itu takdirku. Semua bintang jatuh tahu waktunya terbatas. Tapi, dengarkan aku, potong Liora lembut. Justru karena waktuku terbatas, aku ingin mengisinya dengan kebahagiaan. Bersamamu, aku sudah merasa lebih hidup daripada ratusan tahun aku bersinar di langit. Arman terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia ingin melindunginya, tapi juga sadar ada hal-hal yang mungkin tak bisa dilawan. Aku tidak mau kehilanganmu, bisiknya akhirnya. Liora tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Selama aku ada di sini, aku milikmu. Itu cukup, bukan? Arman menatapnya lama, lalu mengangguk. Beberapa hari kemudian, Arman pulang dari kerja malam dan menemukan Liora terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Liora. Arman panik, berlari mendekat. Ada apa denganmu? Gadis itu membuka mata perlahan. Aku hanya lelah. Cahaya di dalamku semakin cepat memudar. Arman menggenggam tangannya erat. Kali ini hampir tak ada cahaya sama sekali di telapak itu. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Tidak sekarang, serunya. Liora tersenyum lemah. Arman, aku tidak takut hilang. Yang kutakutkan hanya, tidak bisa bersamamu lebih lama. Air mata menggenang di mata Arman. Ia memeluk Liora, menahan tubuh rapuh itu. Kau tidak akan hilang. Aku akan menemukan cara. Aku tidak peduli apa yang harus kulakukan, aku akan menjaga cahayamu tetap hidup. Liora terisak pelan di pelukannya. Aku percaya padamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman berdoa dengan sungguh-sungguh.
Bukan untuk dirinya, bukan untuk nasibnya, tapi untuk seorang gadis bintang yang ia cintai diam-diam. Hari-hari bersama Liora membawa kebahagiaan sederhana yang tak pernah Arman bayangkan. Tapi di balik setiap senyum dan tawa, ada kenyataan pahit yang tidak bisa mereka tolak. Cahaya Liora semakin rapuh. Arman tahu, jika ia ingin mempertahankan kebahagiaan itu, ia harus mencari jawaban, cara agar cahaya Liora tidak padam. Dan itulah awal dari perjuangannya menentang takdir. Angin laut malam itu bertiup lembut, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Pelabuhan Samudra Indah masih tetap dalam kesunyiannya, hanya sesekali suara ombak pecah di antara karang yang terdengar jelas. Arman duduk di kursi pos jaga dengan gelisah. Di sebelahnya, Liora bersandar pada jendela kecil pos itu, matanya menatap lurus ke arah langit yang bertabur bintang. Ada sesuatu dalam tatapannya, mata bening itu seolah berbicara pada langit, seolah ia merindukan sesuatu yang jauh di sana. Arman memperhatikan diam-diam, jantungnya berdegup tak teratur. Ia tahu ada sesuatu yang Liora sembunyikan, sesuatu yang belum ia ceritakan tentang asal-usulnya. Sejak Liora muncul di hidupnya, malam-malam Arman tak lagi terasa hampa. Ada kehangatan baru yang mengisi ruang-ruang kosong dalam dirinya. Tapi di balik semua keceriaan Liora saat belajar hal-hal manusia, makan nasi goreng, mencoba menyalakan televisi, atau bertanya tentang arti kata-kata sederhana, ada rasa hening yang aneh. Seperti ada rahasia besar yang disimpannya rapat-rapat. Arman menarik napas panjang, mencoba memberanikan diri. Liora, panggilnya pelan. Gadis itu menoleh, senyum samar menghiasi wajahnya. Ya, Arman? Aku, sudah lama ingin bertanya. Arman menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. Kau sebenarnya, siapa? Maksudku, aku tahu kau bilang dirimu bintang jatuh. Tapi, aku ingin benar-benar mengerti. Kenapa kau bisa di sini? Dan, apa maksud dari cahaya dalam dirimu itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Liora tidak langsung menjawab. Ia kembali memandang ke langit. Lama sekali ia terdiam, seakan memilih kata yang tepat. Aku memang bintang, ucapnya akhirnya, suara lirih, nyaris tenggelam dalam suara ombak. Aku lahir dari cahaya purba, jauh sebelum manusia menuliskan sejarahnya. Kami, para bintang, hidup dengan tugas. Kami menjadi penuntun bagi mereka yang mencari jalan, menjadi cahaya bagi yang tersesat di gelap malam. Arman menelan ludah. Kata-kata itu begitu asing, tapi sekaligus terasa benar. Ia tetap mendengarkan. Tapi, Liora melanjutkan, tidak semua bintang bisa bertahan. Cahaya kami terbatas. Jika ada sesuatu yang membuat cahaya itu goyah, kami jatuh. Aku salah satunya. Arman mencondongkan tubuhnya, matanya tajam menatap Liora. Apa maksudmu, goyah? Liora menutup mata sebentar, lalu membuka lagi dengan tatapan sendu. Aku jatuh karena hatiku merindukan sesuatu yang tidak seharusnya. Kami para bintang hanya boleh menyinari dari jauh. Kami tidak boleh merasa ingin menjadi bagian dari dunia yang kami lihat. Tapi aku terlalu sering menatap bumi. Terlalu sering ingin tahu bagaimana rasanya berjalan di antara manusia. Dan ketika keinginan itu semakin kuat, cahaya dalam diriku retak. Lalu aku terhempas. Arman merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Antara takjub, sedih, dan marah pada kenyataan yang begitu pahit. Jadi, kau jatuh bukan karena ingin, tapi karena kau kehilangan cahaya itu? Ya. Liora tersenyum hambar. Aku jatuh karena kelemahanku. Dan kini aku di sini, tapi cahaya itu akan terus meredup. Saat ia padam sepenuhnya, suaranya terhenti. Bibirnya bergetar, seolah tak sanggup melanjutkan. Arman meraih tangannya tanpa sadar. Kau apa, Liora? Mata Liora berkaca-kaca. Aku akan lenyap. Hilang. Tidak ada lagi. Keheningan menyerbu di antara mereka.
Hanya suara detak jantung Arman yang berdentum keras di telinganya. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Sejak Liora hadir, hidupnya berubah, dan kini ia tahu, kebahagiaan itu bisa direnggut kapan saja. Tidak. Arman menggeleng keras, genggamannya pada tangan Liora semakin erat. Aku tidak bisa menerima itu. Pasti ada cara, Liora. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan agar kau tetap di sini. Aku tidak mau kehilanganmu. Liora tersenyum getir. Kau terlalu baik, Arman. Tapi hukum langit tidak bisa dilawan. Siapa bilang tidak bisa? Suara Arman meninggi, penuh emosi. Aku bukan orang pintar, aku hanya penjaga keamanan biasa. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan diam saja melihatmu hilang. Liora menatapnya lama, matanya yang penuh cahaya itu berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada manusia yang begitu tulus ingin mempertahankannya. Ada getar hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Arman, bisiknya lirih, kau benar-benar berbeda. Arman menarik napas panjang, lalu mencoba menenangkan diri. Ia tahu marah tidak akan mengubah keadaan. Ia harus tahu lebih banyak. Liora, katakan padaku. Apa yang bisa membuat cahayamu padam lebih cepat? Atau, apa yang bisa menjaganya tetap menyala? Liora menunduk. Ada ragu di wajahnya. Tapi akhirnya ia berkata, cahayaku terikat dengan rasa di dalam hati. Jika aku terlalu lama merasa kosong, sedih, atau rindu pada langit, cahaya itu akan cepat meredup. Tapi jika aku menemukan kehangatan, sesuatu yang membuatku ingin bertahan, mungkin aku bisa sedikit lebih lama. Arman meremas tangannya lebih erat. Kalau begitu, aku akan pastikan kau selalu bahagia. Aku tidak akan membiarkanmu merasa kosong atau rindu lagi. Aku akan jadi alasanmu bertahan. Air mata jatuh di pipi Liora. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar janji seperti itu dari seorang manusia. Kau tidak tahu betapa beratnya beban itu, Arman. Aku hanya takut membuatmu terluka. Jika pada akhirnya aku tetap harus pergi. Kalau saat itu tiba, potong Arman cepat, aku akan tetap bersyukur pernah bertemu denganmu. Tapi sebelum itu, aku akan berjuang. Kita akan berjuang. Malam itu, di bawah taburan bintang, janji itu lahir. Arman dan Liora sama-sama tahu mereka sedang melawan takdir. Tapi di hati mereka, api kecil mulai menyala, api harapan. Keesokan harinya, Arman mencari tahu lewat cara-cara sederhana. Ia menanyakan hal-hal aneh pada Bu Ratri penjual nasi goreng, mencoba bertanya ke Danu tentang legenda bintang jatuh. Bahkan sempat diam-diam membeli buku tua di pasar yang katanya berisi mitos langit. Semua usahanya membuat Liora tersenyum sekaligus sedih, karena ia tahu, pengetahuan manusia terbatas untuk menjawab misteri semacam itu. Namun Arman tidak peduli. Setiap malam ia membawa Liora ke tempat baru, ke bukit kecil di pinggir kota, ke pasar malam yang riuh, bahkan sekadar duduk di tepi dermaga sambil mendengarkan nelayan tua bercerita. Ia ingin Liora merasakan sebanyak mungkin keindahan dunia manusia. Dan benar saja, setiap kali Liora tertawa, cahaya lembut dari tubuhnya terlihat semakin terang. Namun di sisi lain, ada momen-momen ketika Liora termenung lama, menatap langit dengan tatapan rindu. Saat-saat itu, cahaya di tubuhnya meredup. Arman melihat itu dengan cemas. Ia tahu waktu mereka terbatas. Tapi ia juga yakin, di balik semua misteri langit, pasti ada rahasia lain. Sesuatu yang bisa membuat Liora tetap tinggal. Malam itu, Liora tiba-tiba berkata pelan ketika mereka duduk di bukit menatap bintang. Arman, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Arman menoleh cepat. Apa itu? Jika aku ingin tetap tinggal di bumi, aku harus menemukan satu hal. Arman menahan napas. Apa? Liora menatapnya dengan mata berkaca-kaca, bibirnya bergetar sebelum ia mengucapkannya. Cinta.
Hanya cinta sejati yang bisa membuat cahaya bintang berubah menjadi cahaya manusia. Tanpa itu, aku akan tetap padam. Kata-kata itu menghantam Arman. Dadanya bergetar hebat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal, ia sudah jatuh cinta pada Liora. Namun ia tidak tahu, apakah perasaan itu cukup kuat untuk melawan hukum langit. Hujan baru saja reda ketika malam kembali merayap ke kota pelabuhan kecil itu. Jalanan masih basah, lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air. Arman berjalan cepat menuju rumah kontrakannya setelah selesai bekerja, membawa payung biru tua yang sebagian kainnya sudah sobek. Dalam langkah-langkahnya, ada beban yang berat, bukan dari tubuh lelahnya, melainkan dari pikirannya yang terus dipenuhi kekhawatiran tentang Liora. Semakin hari, cahaya di tubuh gadis itu semakin meredup. Kadang saat mereka duduk berdua di depan rumah, Arman melihat kilau halus yang dulu selalu menyelimuti tubuh Liora kini tinggal samar-samar saja, seperti nyala lilin yang diterpa angin. Sesekali, Liora bahkan terlihat lemah, napasnya terengah, lalu memaksakan senyum agar Arman tidak panik. Namun Arman bukan orang yang mudah dibohongi oleh senyum palsu. Ia tahu, waktu Liora di bumi semakin terbatas. Dan itu membuat dadanya seakan diremas. Malam itu, ketika Arman tiba di kontrakan, ia melihat Liora sedang duduk di kursi kayu kecil, menatap keluar jendela. Rambut panjangnya tergerai, terkena sisa-sisa angin laut yang masih membawa aroma asin. Senyum tipis terukir di wajahnya saat Arman masuk. "Kamu basah?" ucap Liora lembut, memperhatikan ujung celana Arman yang berlumuran air hujan. "Tidak apa-apa," balas Arman singkat. Ia cepat-cepat menaruh tas kerjanya dan mengambil handuk. Liora menggeser tempat duduknya agar Arman bisa duduk di sampingnya. "Arman, ada yang ingin aku ceritakan." Nada suaranya membuat Arman berhenti mengeringkan rambut. "Apa itu?" Liora menunduk, kedua tangannya menggenggam erat. "Aku merasa, cahayaku semakin cepat hilang. Mungkin waktuku tidak sepanjang yang kita kira." Arman menatapnya lama, hatinya seperti diremukan. Tapi alih-alih menunjukkan rasa panik, ia memegang tangan Liora dengan tegas. "Jangan bicara seperti itu. Kita akan cari cara. Pasti ada jalan agar kamu tetap di sini." Liora menatap Arman, matanya berkilau meski cahayanya sudah redup. "Tapi aku bintang, Arman. Takdirku bukan di bumi. Kalau cahayaku padam, aku akan kembali ke langit, bukan sebagai manusia lagi." Arman menggeleng keras. "Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku. Aku tidak akan kehilangan kamu juga." Suasana hening sejenak. Di luar, suara tetesan air hujan dari atap terdengar seperti denting jarum jam yang sabar menghitung waktu. Sejak malam itu, Arman memutuskan untuk bertindak. Ia mulai mencari informasi apapun yang bisa membantunya mempertahankan cahaya Liora. Ia mendatangi perpustakaan kota, membaca buku-buku tua tentang mitologi dan bintang. Ia bahkan bertanya pada seorang kakek nelayan yang dikenal sering bercerita tentang hal-hal gaib. "Bintang jatuh?" Kakek itu mengernyit. "Kau main-main ya, men?" "Aku serius, kah?" jawab Arman. Kalau ada bintang jatuh berubah jadi manusia, bagaimana caranya agar dia tetap di bumi?" Kakek itu terdiam lama, menatap laut di kejauhan. "Bintang bukan milik bumi. Mereka hanya singgah. Kalau kau ingin dia tetap di sini, kau harus memberikan alasan kuat agar langit melepaskannya." "Alasan kuat?" "Sesuatu yang lebih terang dari cahaya bintang itu sendiri. Sesuatu yang hanya manusia punya." Arman teringat wajah Liora, senyumnya, tatapannya yang polos ketika melihat dunia. Ia tahu jawaban itu, tapi belum yakin bagaimana wujudnya. Hari-hari berikutnya, Arman berusaha mengisi hidup Liora dengan hal-hal yang indah. Ia mengajaknya ke pasar malam, membelikan permen kapas warna biru muda.
Mereka berjalan menyusuri pantai sambil bermain air, tertawa seperti dua anak kecil. Liora selalu tampak bahagia, tapi di mata Arman, ia juga semakin rapuh. Kadang-kadang Liora harus berhenti berjalan, memegangi dadanya, dan berkata lirih, "Aku baik-baik saja." Malam itu, mereka duduk di Bukit Bintang, tempat favorit mereka. Dari sana, terlihat lautan luas dan taburan bintang di langit. "Indah sekali," bisik Liora. "Aku merasa seperti kembali ke rumah." Arman menoleh, menatapnya. "Jangan bilang kamu rindu pada langit." Liora tersenyum samar. "Bagaimana mungkin aku tidak rindu? Aku berasal dari sana. Tapi, ada sesuatu di bumi yang membuatku ingin bertahan lebih lama." "Apa itu?" "Kamu." Arman terdiam, hatinya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka bukan sekadar persahabatan atau rasa kasihan. Itu adalah cinta. Sejak pengakuan itu, Arman semakin yakin, cinta mereka adalah cahaya yang bisa melawan takdir. Ia mulai memikirkan cara agar Liora bisa tetap di bumi. Suatu malam, ia kembali menemui kakek nelayan itu. Aku sudah tahu alasannya. Cinta. Itu lebih terang dari cahaya bintang, bukan?" Kakek itu menatapnya tajam. "Kalau cinta kalian cukup kuat, mungkin langit akan melepaskannya. Tapi kau harus berani mengorbankan sesuatu." "Apa yang harus kukorbankan?" "Dirimu sendiri. Hati manusia bukan tempat yang ringan untuk menampung cahaya bintang. Kalau kau ingin dia tetap tinggal, kau harus rela menanggung sebagian cahaya itu, bahkan jika tubuhmu tidak sanggup." Arman terdiam. Ia tahu artinya, bisa saja nyawanya terancam. Tapi ia juga tahu, hidup tanpa Liora bukanlah hidup. Malam berikutnya, Arman menceritakan semuanya pada Liora. Gadis itu menangis, memeluknya erat. "Arman, jangan lakukan itu. Aku tidak ingin kamu terluka demi aku." Arman mengusap rambutnya lembut. "Kalau aku harus hidup tanpamu, itu jauh lebih menyakitkan. Aku rela berbagi cahaya itu, asal kamu bisa tetap di sisiku." Liora menatapnya lama, lalu mengangguk dengan air mata berlinang. "Kalau begitu, mari kita lakukan bersama." Malam itu, di Bukit Bintang, mereka berdua duduk berhadapan. Liora menggenggam tangan Arman erat-erat. Cahaya samar dari tubuhnya mulai bersinar lebih terang. "Aku akan memindahkan sebagian cahayaku padamu," ucap Liora lirih. "Kalau cinta kita sungguh nyata, maka bumi akan mengizinkan aku bertahan." Arman menutup mata, merasakan hangat yang merambat dari tangan Liora ke dadanya. Rasanya seperti api dan es sekaligus, membakar, tapi juga menenangkan. Cahaya itu menyatu dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Arman melihat cahaya dalam tubuhnya sendiri, bukan dari bintang, tapi dari cinta. Malam itu berakhir dengan pelukan panjang. Liora tampak lebih kuat, cahayanya stabil kembali. Namun Arman tahu, perjuangan mereka belum selesai. Ia merasa tubuhnya mulai berbeda, lebih berat, tapi juga lebih hidup. Takdir sudah mereka tantang. Pertanyaannya, apakah cinta mereka cukup terang untuk mengalahkan langit? Angin malam di pelabuhan Samudra Indah terasa lebih menusuk dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan pucat yang menggantung, seolah enggan berbagi cahaya. Arman duduk di depan kontrakannya, menatap kosong ke jalan gang yang sepi. Tangannya menggenggam rokok yang sudah lama padam, tapi ia tak menyadarinya. Di dalam rumah, Liora tertidur di dipan kayu. Napasnya teratur, tapi lemah. Kulitnya yang biasanya berpendar tipis kini tampak pucat. Cahayanya, cahaya yang dulu membuat mata Arman terpana ketika pertama kali menemukannya di pantai Karangjingga, perlahan meredup dari hari ke hari. Arman merasa sesak setiap kali melihatnya. Rasanya seperti menyaksikan matahari perlahan tenggelam ke kegelapan tanpa bisa berbuat apa-apa. "Arman?" Suara lirih Liora memanggilnya saat ia bangun dan melihat lelaki itu masih duduk di depan pintu. Arman bergegas masuk.
Kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Liora tersenyum tipis. Sedikit lelah, tapi tidak apa-apa. Tapi Arman tahu itu dusta. Sejak seminggu terakhir, Liora lebih sering tidur, tubuhnya terasa dingin, dan cahaya samar yang dulu selalu mengelilinginya hampir hilang sama sekali. Arman duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan Liora, mencoba memberi kehangatan. Kau harus bilang yang jujur padaku. Aku bisa lihat, kau semakin lemah. Liora menunduk. Ia menatap jemari mereka yang saling bertaut. Cahaya dalam diriku memang akan segera padam. Aku sudah tahu sejak awal. Jangan katakan itu, suara Arman bergetar. Aku hanya bintang jatuh, Arman. Aku tak seharusnya berada di sini begitu lama. Arman menggeleng keras. Tidak. Kau sudah jadi bagian dari hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Pasti ada cara, pasti. Mata Liora berkaca-kaca. Ia ingin memeluk Arman, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa berbisik, aku tidak ingin meninggalkanmu. Dan itulah yang paling menyakitkan. Sejak hari itu, Arman mulai mencari jawaban. Ia menemui orang-orang yang mungkin bisa membantunya, meski terdengar gila bagi kebanyakan orang. Ia menemui seorang nelayan tua yang terkenal suka bercerita tentang mitos laut. Nelayan itu berkata, jika bintang jatuh berubah jadi manusia, maka ia hanya bisa bertahan sampai cahaya di langit tempat ia berasal lenyap. Itu sudah hukum alam. Arman menolak percaya. Ia lalu mencari ke perpustakaan kota, membaca buku-buku tentang mitologi dan astronomi. Ia berharap ada celah, ada cara untuk membuktikan bahwa takdir bisa dilawan. Namun semakin ia mencari, semakin ia sadar, tak ada yang benar-benar tahu tentang makhluk seperti Liora. Semua hanya dongeng, cerita rakyat, atau mitos tanpa kepastian. Arman pulang dengan hati hancur. Tapi begitu melihat Liora tersenyum lemah di tempat tidurnya, ia kembali bertekad. Kalaupun dunia ini tak memberi jawaban, gumamnya pada diri sendiri, aku akan menciptakan jawabanku sendiri. Suatu sore, ketika tubuh Liora sedikit membaik, Arman mengajaknya ke Bukit Bintang. Liora terkejut, bukankah aku terlalu lemah? Kau tidak boleh hanya berbaring menunggu. Aku ingin kau melihat langit, setidaknya sekali lagi dengan matamu sendiri. Dengan penuh hati-hati, Arman membawanya. Ia bahkan menyewa becak agar Liora tidak perlu berjalan jauh. Sesampainya di bukit, mereka duduk berdua di atas tikar, memandang cakrawala yang mulai diselimuti jingga senja. Indah sekali, bisik Liora. Cahaya langit senja memantul di wajahnya, membuatnya tampak seperti bintang terakhir yang berusaha bersinar. Arman menatapnya, bukan langit. Kau lebih indah dari apapun di langit itu. Liora tertawa kecil, tapi suaranya serak. Jangan berlebihan. Aku serius. Kau datang dari langit, tapi kau membawa hidup untukku di bumi ini. Air mata tipis membasahi pipi Liora. Ia bersandar di bahu Arman. Andai aku bisa tinggal di sini selamanya. Arman mengecup keningnya. Aku akan mencari cara. Aku janji. Namun malam itu, di bukit, Liora mendadak jatuh pingsan. Cahaya samar di tubuhnya berkedip-kedip, seperti lilin yang hampir padam. Liora, bangun. Arman panik, mengguncang tubuhnya. Tapi Liora hanya membuka mata sebentar lalu menutupnya kembali. Nafasnya terengah. Arman memeluknya erat. Jangan tinggalkan aku. Aku mohon. Namun seakan mendengar, cahaya Liora kembali berpendar sedikit, cukup untuk membuatnya tetap hidup. Arman meneteskan air mata. Ia tahu waktunya makin sedikit. Malam-malam berikutnya, Arman hampir tak tidur. Ia selalu di sisi Liora, menemaninya, menggenggam tangannya, menceritakan hal-hal kecil agar ia tetap merasa hidup. Ia bahkan mulai menulis catatan tentang semua hari yang ia lalui bersama Liora. Tentang tawa mereka, perjalanan ke pasar malam, momen-momen sederhana yang berarti.
Kalau kau benar-benar harus kembali ke langit suatu hari nanti, kata Arman pada Liora yang setengah tertidur, aku ingin kau tahu bahwa kau pernah benar-benar hidup di bumi ini. Dan aku pernah benar-benar bahagia bersamamu. Liora mengerjap, tersenyum lemah. Aku bahagia, Arman. Karena aku jatuh dan menemukanmu. Bab ini berakhir dengan Liora semakin lemah, cahaya dalam dirinya hampir padam. Namun Arman semakin yakin, ia akan melakukan apapun, bahkan menantang langit sekalipun, untuk membuat Liora tetap tinggal bersamanya. Mereka saling berpelukan di bawah malam yang sepi, tanpa tahu apakah esok hari masih ada cahaya untuk mereka. Tapi satu hal pasti, cinta di antara mereka tidak akan padam. Malam itu pelabuhan Samudra Indah begitu sepi. Hanya suara ombak yang memecah keheningan, menampar dinding beton dermaga. Di salah satu rumah kontrakan kecil yang lampunya remang, Arman duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Liora erat-erat. Cahaya dalam diri Liora kini hampir hilang. Kulitnya pucat, tubuhnya lemah, dan nafasnya terengah. Seperti lilin yang tinggal sumbu terakhir. Arman, suara Liora pelan, nyaris tak terdengar. Ya, aku di sini. Jangan bicara terlalu banyak, kau butuh istirahat. Liora tersenyum samar. Aku takut ketika aku tertidur, aku takkan bisa membuka mata lagi. Arman langsung menunduk, menahan air mata. Ia tak bisa membiarkan itu terjadi. Tidak setelah semua yang mereka lalui. Tidak setelah ia merasakan cinta yang hanya datang sekali seumur hidup. Beberapa hari terakhir, Arman semakin sering melihat kilatan kecil di tubuh Liora, tanda bahwa cahaya bintang dalam dirinya berusaha bertahan. Tapi ia tahu, itu tidak akan lama. Liora mencoba tegar. Ia masih bercanda, masih tersenyum, meski bibirnya kering dan tubuhnya lemah. Namun di balik senyum itu, ia menyembunyikan ketakutan yang sama, ketakutan akan kehilangan. Malam itu, Arman keluar ke pelabuhan. Ia berdiri menatap laut gelap. Jika ada siapapun di langit sana yang mendengarku, gumamnya sambil menahan emosi. Ambil apapun dariku. Hidupku, nyawaku. Asal jangan ambil dia. Jangan ambil Liora. Suara ombak menjawab, tapi tak ada jawaban dari langit. Keesokan harinya, Arman kembali mencari jawaban. Ia menemui Mak Intan, seorang perempuan tua penjaga kios herbal di ujung pasar. Perempuan itu terkenal dengan cerita-cerita anehnya tentang bintang dan roh laut. Setelah mendengar kisah Liora, Mak Intan terdiam lama, menatap Arman dalam-dalam. Kau tahu, Nak, ada satu cara. Tapi cara ini penuh risiko. Apa itu? Katakan, Bu. Aku akan lakukan apapun. Bintang jatuh yang berubah jadi manusia akan padam ketika cahayanya hilang. Namun jika ia menemukan sumber cahaya baru, cahaya dari bumi, bukan dari langit, maka ia bisa bertahan. Maksudnya? Cahaya itu bukan dari matahari, bukan dari api, melainkan dari cinta yang paling tulus. Cinta yang rela berkorban, cinta yang tak mengenal akhir. Jika kau benar-benar mencintainya, maka sebagian hidupmu bisa menjadi cahaya untuknya. Arman terhenyak. Apakah itu berarti aku harus menyerahkan hidupku padanya? Mak Intan menatap serius. Bukan menyerahkan mati, tapi menyerahkan hidup. Kau harus mengikatkan jiwamu padanya. Jika ia bertahan, kalian akan hidup bersama. Tapi jika gagal, mungkin kalian berdua akan hancur. Arman tidak ragu sedikitpun. Aku akan melakukannya. Malam itu, Arman membawa Liora kembali ke tempat pertama kali mereka bertemu, Pantai Karangjingga. Ombak berkilau diterpa cahaya bulan, karang-karang hitam berdiri gagah di tepi pantai, dan angin laut bertiup sejuk. Liora yang lemah dipapah oleh Arman. Kenapa kau membawaku ke sini? Tanya Liora lirih. Karena disinilah semua dimulai. Dan disinilah aku akan memastikan kau tetap tinggal bersamaku. Liora menatapnya bingung. Namun Arman hanya tersenyum,
meski matanya basah. Arman lalu menutup mata, mengingat kata-kata Mak Intan. Ia menggenggam tangan Liora erat, lalu berbisik. Dengan hidupku, dengan nafasku, dengan semua yang kupunya, aku menyerahkan cahayaku untukmu. Agar kau tetap hidup, agar kau tetap bersamaku. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari dada Arman. Cahaya itu hangat, berdenyut seperti detak jantung. Perlahan cahaya itu mengalir ke Liora, menyelimuti tubuhnya. Liora terkejut, matanya membesar. Arman, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati. Aku tidak peduli. Hidupku tidak berarti tanpa kau. Cahaya itu semakin terang, menyelimuti keduanya. Ombak di pantai berhenti sejenak, seolah waktu ikut terhenti. Liora merasakan tubuhnya kembali hangat. Pendar samar yang dulu hampir padam kini menyala lagi, bercampur dengan cahaya dari Arman. Ia bisa bernapas lebih lega, tubuhnya kembali berenergi. Namun Arman jatuh berlutut, wajahnya pucat. Arman. Liora memeluknya panik. Berhenti. Jangan korbankan dirimu. Arman tersenyum lemah. Tidak, aku tidak mati. Aku hanya memberikanmu sebagian dariku. Karena kau adalah hidupku. Liora menangis. Air matanya jatuh bercahaya, seperti butiran bintang. Ia memeluk Arman erat. Aku berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak peduli aku bintang atau manusia. Aku akan tinggal di bumi ini, bersamamu. Cahaya yang menyelimuti mereka akhirnya mereda. Dan ketika reda, tubuh Liora tidak lagi pucat. Cahaya bintangnya kini menyatu dengan cahaya manusia. Ia tidak hanya bertahan, ia kini sepenuhnya menjadi manusia. Beberapa hari setelah kejadian itu, Liora mulai hidup layaknya manusia biasa. Tubuhnya hangat, tidak lagi berpendar samar, tapi matanya tetap memiliki kilau bintang yang membuat Arman jatuh cinta setiap kali melihatnya. Ia belajar memasak bersama tetangga, ikut membantu Arman menjaga pelabuhan, bahkan sesekali berkeliling pasar untuk membeli kebutuhan. Semua terasa baru, tapi ia menikmatinya. Arman pun merasa hidupnya berubah total. Dulu ia hanya penjaga keamanan yang kesepian. Kini ia punya seseorang yang membuat setiap detik berarti. Suatu malam, mereka kembali ke Bukit Bintang. Kali ini, Liora sehat dan penuh tawa. Ia menatap langit yang penuh bintang. Lihat, Arman. Teman-temanku di langit sana masih bersinar. Tapi aku lebih memilih tetap di sini. Arman merangkulnya. Karena di sini, kau punya rumah. Kau punya aku. Liora tersenyum hangat. Dan aku akan menjagamu. Seperti kau menjagaku dulu. Mereka berdua duduk bersama, menatap bintang yang berkelip. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Hanya ada keyakinan bahwa cinta yang tulus benar-benar bisa menantang takdir. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang di Pelabuhan Samudra Indah sering melihat pasangan yang selalu berjalan berdua setiap malam. Lelaki dengan wajah teduh dan senyum hangat, serta perempuan cantik dengan mata berkilau seakan menyimpan bintang di dalamnya. Tidak banyak yang tahu kisah sebenarnya. Bagi mereka, keduanya hanyalah pasangan yang saling mencintai. Tapi bagi Arman dan Liora, setiap langkah, setiap nafas, adalah keajaiban. Mereka adalah bukti bahwa bahkan bintang jatuh pun bisa menemukan rumah di bumi, jika ada cinta yang cukup kuat untuk menahannya. Dan di pelabuhan kecil itu, di bawah langit yang selalu berubah, mereka berdua hidup bersama. Selamanya.